Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Selamat berjumpa kembali dalam materi Thaqafah Islamiyah. InsyaAllah materi sekarang materi yang kedua. Marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah wa quwwatan fid dzakirah walhiqni bisalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz ingin mengingatkan kembali bahwa materi kita adalah Thaqafah Islamiyah. Buku yang kita gunakan adalah buku yang berjudul Apa Bentuk Komitmen Saya Kepada Islam. Kemudian judul buku ini aslinya adalah Madza Ya'ni Intima'i lil Islam. Dan buku ini dikarang oleh Dr. Fathi Yakan. Dr. Fathi Yakan. Buku ini ada dua bab. Bab pertama yaitu apa bentuk komitmen saya kepada Islam. InsyaAllah kita akan bahas di semester pertama atau semester ganjil. Dan bab kedua adalah apa bentuk komitmen saya kepada Harakah Islamiyah. Ini insyaAllah akan kita bahas di semester kedua atau semester genap. Baiklah, Ustaz ingin mengulang kembali tentang kiat sukses menurut Imam Syafi'i. Beliau seorang ulama yang sejak kecilnya diberikan kecerdasan. Kemudian beliau memberikan kepada murid-muridnya bagaimana agar belajar sukses. Imam Syafi'i menyatakan, Akhi, lan tananal ilma illa bisittatin, sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Akhi, lan tananal ilma illa bisittatin, sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tuluz zaman. Diulangi lagi. Zaka'un, hirsun, wa ijtihadun. Ada yang mengatakan wastibarun, wa bulghatun, wa suhbatu ustadhin wa tuluz zaman. Jadi 6 kiat sukses menurut Imam Syafi'i itu: pertama zaka, yang kedua hirsun, yang ketiga ijtihadun atau istibarun, yang keempat bulghatun, yang kelima suhbatu ustadhin, dan yang keenam tuluz zaman. Apa sih maksudnya? Ustaz jelaskan secara ringkas saja. Zaka artinya cerdas, yaitu orang yang mau memanfaatkan otaknya dengan sebaik-baiknya, atau orang yang mampu memanfaatkan otaknya dengan sebaik-baiknya. Karena biasanya ada orang yang diberikan otak oleh Allah, tapi dia malas berpikir, tidak mau berpikir, inginnya yang gampang dan mudah. Yang kedua hirsun. Hirsun ini artinya rakus. Artinya bahwa seorang pelajar itu hendaknya tidak puas dengan ilmu yang telah ia miliki, maka terus menambah dan menambah. Yang ketiga ijtihadun, atau dalam riwayat lain istibarun, artinya sungguh-sungguh atau tidak malas. Maka seorang pelajar agar sukses belajar itu tentunya tidak menjadi orang yang malas. Yang ketiga bulghatun. Bulghatun itu adalah sarana, alat-alat. Jadi seorang pelajar itu harus bisa menggunakan alat-alatnya untuk mendukung belajarnya dengan sebaik-baiknya. Seperti kalau kita sekarang adalah buku tulis, pensil atau pulpen, dan buku ajar. Kemudian yang kelima suhbat ustadin, berteman dengan ustad, baik ustad sebagai wali kelas, atau ustad sebagai guru mata pelajaran, atau ustad sebagai teman sebaya
yang lebih ngerti tentang materi pelajaran daripada kita. Maka kita harus berteman dengan mereka. Dan yang terakhir adalah tulu zamanin, itu waktu yang panjang. Artinya belajar itu tidak sebentar. Harus menggunakan waktunya yang sebaik-baiknya, yang lama. Atau dengan bahasa lain, long life education. Minal mahdi ila lahdi. Jadi belajar itu dari mulai buayan ibu sampai kepada liang lahat. Baik, kita akan mengulang kembali tentang materi yang perlu disampaikan, yaitu apa bentuk komitmen saya kepada Islam. Diulangi lagi, apa bentuk komitmen saya kepada Islam. Ini ada 6 poin. Yang pertama, saya harus mengislamkan akidah saya. Ya, saya harus mengislamkan akidah saya. Yang kedua, saya harus mengislamkan ibadah saya. Yang ketiga, saya harus mengislamkan akhlak saya. Dan yang keempat, saya harus mengislamkan keluarga dan rumah tangga saya. Yang kelima, saya harus mengalahkan nafsu saya. Dan yang keenam, saya harus yakin bahwa hari esok milik Islam. Inilah 6 poin terkait bentuk komitmen Muslim kepada Islam. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan bentuk komitmen Muslim kepada Islam. Maka sebutkan 6 poin ini, ya. Sengaja Ustaz beri tanda biru tua, ya. Poinnya akidah, ibadah, akhlak, keluarga, nafsu, dan hari esok milik Islam. Baik, yang pertama, saya harus mengislamkan akidah saya. Ini ada beberapa poin, tapi sekarang hanya sebagian saja akan Ustaz sampaikan. Yang pertama, kita atau saya harus percaya, atau saya harus yakin, atau saya harus beriman bahwa pencipta alam raya ini adalah Tuhan atau Rob yang maha bijaksana, maha kuasa, maha mengetahui, dan maha hidup. Buktinya, alam ini bergerak dengan sebuah sistem yang sangat baik, teliti, dan rapi. Atau dengan kata lain, nomor satu adalah saya percaya, saya yakin, saya beriman bahwa pencipta alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Sekiranya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah hancur binasa. Maka maksud Allah yang memiliki arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Al-Anbiya ayat 22. Ini yang pertama. Yang kedua, saya yakin, saya percaya, saya beriman bahwa Allah yang menciptakan alam ini secara tidak main-main. Ya. Diulangi lagi, bahwa Allah yang maha tinggi tidak menciptakan alam ini dengan main-main atau tanpa tujuan. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang memiliki sifat yang maha sempurna dan mustahil memahami maksud Allah secara detail tanpa melalui keterangan Rasul yang diutus olehnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Al-Mu'minun ayat 115. Yang ketiga, saya percaya, beriman, yakin bahwa Allah telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci sebagai sarana agar manusia mengenal Allah, sekaligus menjelaskan tujuan penciptaan manusia, asal-usul manusia, dan tempat kembali manusia. Diulangi, yang ketiga adalah yakin, percaya, beriman bahwa Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitabnya sebagai sarana agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat An-Nahl, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan
ani'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. An-Nahl ayat 36. Yang keempat, percaya, yakin, beriman bahwa tujuan dari keberadaan manusia di dunia adalah mengenal Allah dengan sifat-sifat yang diterangkan langsung olehnya dan agar manusia taat kepadanya. Atau dengan bahasa yang singkat, percaya dan yakin bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Yang kelima, percaya, beriman atau yakin bahwa orang mukmin yang taat akan mendapatkan balasan surga dan orang kafir yang bermaksiat akan mendapatkan balasan neraka. Allah berfirman, "Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Al-Quran surat Asy-Syura ayat 7, segolongan masuk surga dan segolongan manusia masuk neraka jahanam. Yang keenam, percaya, yakin, beriman bahwa manusia melakukan amal yang baik dan buruk dengan pilihannya sendiri dan kehendaknya sendiri. Namun dia tidak bisa berbuat baik kecuali dengan petunjuk Allah. Jadi sekali lagi, manusia itu berbuat baik dan buruk itu atas kehendaknya sendiri. Dan kalau dia berbuat baik, itu semua atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman ya, dalam Al-Quran surat wan nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Sungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Yang ketujuh, percaya bahwa Allah yang berhak membuat hukum dan siapapun tidak boleh melanggarnya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 10, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah, dzalikumullahu rabbi 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Dan tentang suatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Yang kedelapan adalah berusaha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan kebesarannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan, "Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman, mi'atun illa wahidah, la yahfadhuha ahadun illa dakhala jannah, wa huwa witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Siapapun yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Allah adalah tunggal dan dia menyukai bilangan ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang 9, berusaha memikirkan makhluk Allah dan tidak memikirkan zat Allah. Dalam sebuah hadis, ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzati fa innakum lan taqdiru qadrahu. Berfikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berfikir tentang zat Allah, karena sungguhnya kamu tidak akan dapat mengukurnya. Baiklah, sementara kita 9 dulu, jadi 9 poin dari saya harus mengislamkan. Baik, cendrawasih burung irian, terima kasih cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin Allah amin. Demikian saja. Terima kasih. Selamat belajar
dan jangan lupa jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kesehatan, keberkahan ilmu, dan keberkahan hidup. Doakan orang tua kita agar mereka sehat walafiat, bisa melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, dan mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah agar kita bisa berbahagia bersama mereka. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.